Buka ibadah kita untuk keluarga kita di bulan Mei ini awal, kita ucap syukur Tuhan tetap menjaga kita merayakan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Kau sungguh hebat dan sangat ajaib dan begitu dahsyatnya Tuhan, sehingga kami bisa melewati bulan April dan saat ini masuk di bulan Mei Tuhan. Meskipun dalam masing suasana kami mengikuti peraturan pemerintah PSBB Tuhan, kami beribadah di rumah, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Dan memang kami lakukan setiap ibadah hari Minggu kami lakukan di rumah Tuhan. Maka itu Tuhan, kami percaya pimpinlah kami dari ibadah dari awal pertengahan pada akhirnya. Pimpin hamba-Mu sebagai imam tempat ini Tuhan, keluarga, kepala keluarga, bersama dengan istri hamba-Mu Tuhan, sebagai ibu buat anak-anak hamba, sebagai istri dan pendamping hamba Tuhan, dan sebagai hamba-Mu juga Bapa, berkati dia yang akan melayani di dalam puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Begitu juga buat Vincent, jadi Vincent yang bermain untuk musik memuliakan nama Tuhan, dan tak lupa juga Kokonatan yang untuk memberikan terbaik untuk menyunting setiap ibadah yang ada di dalam rumah tangga kami Tuhan. Sekali Bapa, kami percaya jadikan kami satu di dalam ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami minta Tuhan membuka ibadah kami ini, dan sekali lagi kami minta tolong Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang berkuasa luar biasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Papa sama anak-anak mama, kita ucap syukur terima kasih Tuhan Yesus tak pimpin kita semua bulan hari lepas hari dari bulan Maret, April kita harus menjalankan semua ibadah di rumah, bersekolah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Ini semua karena pimpinan Tuhan, kita dalam keadaan sehat, dan juga saat ini kita senantiasa bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada semua sampai hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kita mau datang hadapan Tuhan, memuji dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan Kau ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan
El Shaddai, kita tak perlu takut karena Tuhan menjagaku. Kita nggak usah bimbang, Yesus senantiasa memelihara kita. Kita tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, Tuhan senantiasa memberkati kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pelihara kita. Kita katakan El Shaddai. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita mau katakan kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Katakan kasih Allahku. Aku sungguh telah terbukti ketika dirasakan anaknya. Kasih Allah kau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika dirasakan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur
sembah Kau Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita mau kita di bawah kaki Tuhan, mau menyembah Tuhan, kita mau katakan terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan. Sehingga kita boleh hidup diam di bawah kaki Tuhan, dengar apa yang mau Tuhan bicara ke hadapan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Kita mau katakan yang dulu tak mengerti. Yang tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau simpahkan matamu, ingat kasih-Mu. Ku ingatkan semua Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur Hanya bagimu. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur atas kasih setia Tuhan pada hari ini Tuhan, awal bulan Mei, di mana kami minggu pertama beribadah kembali, di mana juga saudara-saudara kami, umat Tuhan yang merayakan juga perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kami diberkati oleh tangan kasih Tuhan, sehingga kami ada mana kami ada saat ini untuk atas kasih karunia Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah semua teman-teman maupun juga saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang nonton YouTube channel kami Tuhan, yang mereka diberkati, dan kami juga saat ini yang membagikan berkat Tuhan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin Bapa dalam penyampaian firman Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu, biar bukan kata-kata hamba tapi biarlah pernyataan dari kudus Tuhan, oleh firman yang kami baca Alkitab ini menjadi terang dan suluh bagi jalan kami. Kami percaya Bapak, contoh banyak yang kami akan bawa melalui kehidupan Mazmur Daud, Raja Daud ini dalam kehidupan kami yang akan kami baca di dalam Mazmur 104 ayat pertama sampai 35. Pimpinlah kami Tuhan sekali lagi di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami segala dosa kami perbuat besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang kita katakan amin. Mari kita mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat pertama sampai 35. Papa ayat 1 sampai 9, Mami selanjutnya, Koko selanjutnya, dan Dede. Jadi satu orang, Papa 9, Mama 9,
pokok 8 di 8. Judulnya bagaimana kewajakan kebesaran Tuhan atas segala ciptaannya. Ayat pertama, Mazmur 104 ayat pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berseliputkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suluhan-suluhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gemuruhmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kutetapkan bagi mereka. Ayat 9 terakhir Papa. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Ayat 10 ya. Ya. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung rangung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaringnya di tempatnya perteduhannya. Manusia pun keluar ke tempat pekerjaannya dan ke usaha sampai petang. Dan betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semua kau nantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau memperbarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran padanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak lagi ada.
Pujilah Allah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Ya, pujilah Tuhan dan jiwaku, haleluya. Mari puji Tuhan, kita sudah membaca semuanya firman Tuhan dari Pemazmur 104 ayat pertama sampai 35 yang tadi kita baca tentang judulnya kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Kita tahu bahwa Pemazmur Daud ini benar-benar menggambarkan tentang kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Maka ayat yang terakhir tadi dia baca, pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Nah, kita belajar banget ada 4 hal yang kita harus pelajari tentang bagaimana Daud mau menyampaikan tentang bagaimana kuasa Tuhan di dalam ciptaannya. Kita tahu bahwa saat ini kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara terkasih yang saat ini yang ada di rumah, beribadah di rumah, tetap harus menjaga kesehatan kita, tetap juga harus memiliki hati yang gembira. Karena disitulah ada terbit hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam situasi saat ini. Nah, maka itu Tuhan ajarkan di dalam Daud ini mengingatkan kita bagaimana nikmatnya hidup ini melalui kasih setia Tuhan, bagaimana gambarannya ciptaan Tuhan yang begitu dahsyatnya bagi kita. Kalau kita ingat di dalam hal yang kita ambil dalam Pemazmur Daud ini, hal yang pertama bahwa Tuhan menentukan batasnya dalam kehidupan kita untuk bagaimana ciptaan yang sempurna. Kita bisa lihat di dalam Pemazmur 1 Pemazmur 4 tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang tadi saya bacakan bahwa batasan ditentukan tentang mereka yang melewatinya. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Berarti pengertian di dalam Pemazmur dari 104 yang pertama tentang bagaimana batasan-batasan itu yang kita tahu bahwa ciptaan Tuhan di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2 tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kita tahu gambaran itu begitu luar biasa. Dan di situ Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Maka kita tahu Tuhan menciptakan segala ciptaannya juga memiliki batas-batas tertentu yang harus kita melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau artikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita melewati batasan-batas Tuhan, melewati kehendak Tuhan, maka Tuhan otomatis Dia akan sedikit menegur kita dan bahkan dengan tegas, dengan jelas menegur kita bagaimana batasan-batas itu kita sudah langgar. Bahwa dinyatakan di mana Tuhan menciptakan yang pertama seperti air, awan, bumi, dan lautan dengan segala isinya. Dengan begitu juga cakrawala, dengan begitu hiasan yang ada di langit, dengan matahari, dengan segala juga adanya bulan, bintang, dan bahkan kita tahu dalam peristiwa-peristiwa Tuhan menggambarkan bagaimana awan yang menjadikan juga embun saat dimana manusia pertama kali diciptakan dan melihat kejadian itu begitu indahnya dan begitu eloknya, namun tidak ada yang bisa menyuburkan. Maka Tuhan memiliki ciptaan yang terindah lagi dengan embun yang membasahi semua permukaan bumi dengan untuk menghidupkan para tumbuh-tumbuhan. Dan di situ juga Tuhan jelaskan bagi kita bagaimana batasan-batasan manusia, di mana kita tahu air bah, cerita tentang Kejadian 8 ayat 22 tentang bagaimana manusia ketika melewati batas-batasan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan sangat sedih dan bahkan Tuhan ingin menghabiskan manusia. Dan akhirnya Tuhan tetap mengingat atas kebaikan manusia satu, yaitu namanya Nuh. Iya, Nuh itu luar biasa, satu keluarga yang diberkati Tuhan dan taat dengan Tuhan. Maka batasan-batasan yang tidak dilanggar sama Nuh, Tuhan berikan luar biasa hikmat buat Nuh untuk menjadi penerus umat manusia selanjutnya setelah Adam dan Hawa. Maka itu kita tahu Tuhan menghabiskan semua dengan hal air bah. Yang kedua, bagaimana Tuhan mengingatkan kita tentang dalam Pemazmur 4 ayat yang berikutnya. Tuhan ajarkan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Bagaimana Tuhan mengajarkan tentang bagaimana kehidupan di dalam manusia untuk melihat bagaimana tadi gambar kebesaran Tuhan dengan segala ciptaannya. Yang Tuhan maksudkan yang kedua ini adalah air yang memuaskan, yang menghidupkan. Dan kita tahu bahwa
ayat yang ke-10 sampai ayat ke-18 ini yang menerangkan bagaimana tentang dikatakan situ gunung-gunung tinggi adalah bagian kambing-kambing hutan, bukit-bukit batuan adalah tempat pelindungan bagi pelanduk. Dan kalau kita bisa tahu di dalam firman yang Tuhan gambarkan ayat ke-18 ini menggambarkan bagaimana cerita tentang gunung-gunung yang tinggi itu dengan segala isi binatangnya yang ada tempat itu. Dan disitulah Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana kehidupan makhluk yang ada, yang telah juga Tuhan gambarkan tadi. Ayat ke-10 pun juga mengatakan, engkau yang melepas mata-mata air di atas lembah, mengalir ke antara gunung-gunung. Berarti dengan demikian Tuhan menggambarkan setiap manusia membutuhkan air, sama seperti tadi dengan hewan-hewan yang Tuhan gambarkan di ayat ke-20 tadi. Bahwa semua yang 18 tadi, bagaimana gunung-gunung tinggi dan kambing-kambing hutan dan batu-batuan tempat perlindungan para penduduk yang membutuhkan juga kehidupan. Dan ketiga, Tuhan gambarkan di dalam firman Tuhan untuk permakmur Daud ini, bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini diatur oleh Tuhan, diciptakan dengan sempurna, diberikan Tuhan luar biasa keindahannya. Di mana di ayat ke-19 sampai ayat 30, di mana ayat 19 itu menyatakan bahwa segala yang telah membuat bulan menjadi penyentuh waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Dan juga ayat yang ke-30 dikatakan di situ juga, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau memperbaharui mereka di muka bumi ini. Artinya Tuhan gambarkan yang pengaturan di dalam alam semesta ini dengan bijaksana, pengaturan yang sempurna. Matahari yang ada sebagai alat cakrawala ini tahu kapan dia terbit dan kapan terbenamnya, kapan melakukan tugasnya sebagaimana benda langit yang menyinari kita semua yang ada di bumi. Bahkan saat ini pun matahari berfungsi untuk kesehatan kita, di mana kita tahu pada pandemi corona ini untuk menjadikan tubuh kita kuat, tubuh kita bisa memberi imun dengan menjemur matahari untuk kekuatan imunitas kita. Ya, inilah menggambarkan Tuhan bagaimana ciptaan Tuhan begitu dahsyat. Yang kedua, selanjutnya ayat yang keempat yang terakhir kita baca di dalam ayat yang ke-31 dengan 35. Di situ kita bisa lihat yang ayat 31 dan 35 untuk poin yang terakhir ini. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas perbuatannya. Ia akan memadang bumi sehingga bergemetar dan menyentuh gunung-gunung hingga asap. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kau dengar kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Jelas dikatakan juga, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Berarti tanda ayat keempat ini, yang keempat poin ini, yang keempat yang terakhir poin, dikatakan hanya Tuhan yang menentukan kemuliaan. Jadi sama seperti tadi pujian yang diangkat oleh istri saya ya dengan mama, yang diangkat pujian bahwa dikatakan tadi ya, manis ku dengar Tuhan, manis ku dengar Tuhan. Karena itulah yang kita merenungkan siang dan malam. Karena kepatuhan kita terhadap Tuhan dengan kesetiaan kepada Tuhan, yang kita tahu permazmur mengajak kita untuk kita sadar, untuk kita mau memuliakan Tuhan di masa pandemik ini. Karena tidak ada kuasa lain, tidak ada satu obat pun, tidak ada satu pun yang menjamin kita kecuali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang patut kita anjung, yang patut kita dengar. Karena itulah kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa dan kedahsyatannya. Dan kita tahu bahwa saat ini kemajuan teknologi ada, segala kehebatan-kehebatan dalam merubah sistem kedokteran, dalam sistem teknologi, dalam sistem juga segala arbor bisnis, segala macam bertambah luar biasa. Tetapi kalau tidak ada tanggung jawab besar, tanggung jawab yang kuat dari manusia, maka
timbullah manusia mulai pada diri mereka keegoisan sendiri, kesombongan diri. Maka seperti saat ini, wabah besar terjadi, penyakit baru terjadi yang sulit disembuhkan dan sulit bisa dikuasai oleh manusia karena belum ada obatnya. Dan ini kata Tuhan adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi sebagai anak Tuhan, bagaimana kita tetap beribadah di rumah, jaga jarak, dan juga kita tahu kita benar-benar menjaga kebersihan kita, cuci tangan, dan kita benar-benar tidak menyentuh muka kita dengan tangan kita. Dan juga kita ingat juga kata pemerintah katakan kita benar-benar harus patuhi peraturan PSBB ini. Dan kita percaya anak-anak Tuhan yang saat ini kita punya moto di dalam kehidupan kita, hidupku, kata Filipi katakan, bukannya aku lagi tapi Yesus yang ada di dalamku. Maka itu kita percaya anak-anak papa yang juga istri papa, mama, kita percaya anak-anak Tuhan bahwa saat ini Tuhan memberikan kita jawaban melalui pemazmur Daud. Kita mau belajar 4 hal ini supaya kita merenungkan dengan baik bagaimana Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Dalam sisi Tuhan memberikan batasan-batasan kita, dalam sisi Tuhan memberikan kita bagaimana kuasanya melalui kehidupan ciptaannya, melalui air yang Tuhan sudah berikan untuk kita, dan juga batasan-batasan mana Tuhan memberikan buat kita juga sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam zaman sekarang, zaman teknologi, zaman segala modernisasi, dan diingatkan kepada Tuhan pada kita harus memang merenungkan apa yang manis kita dengar melalui firman Tuhan. Kita memberikan bagaimana sukacita di dalam Tuhan supaya kita hidup benar di dalam Tuhan. Itulah kita percaya, kita tanam baik-baik firman Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Amin. Yuk mari kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu Tuhan, pimpin kami, biarlah Tuhan kami mengerti tentang apa yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami renungkan apa yang kami dengar manis Kau dengar Tuhan, apa yang kami sanjungkan manis Kau dengar Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan ada pada kami. Karena kami katakan juga melalui Paulus katakan buat kehidupan kami, hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus di dalam aku. Biarlah perubahan besar di dalam pandemik ini, kami bersama-sama keluarga terus menjalin di dalam silaturahmi kami lebih dekat lagi antara anak dengan orang tua anak dengan orang tua dengan anak, dan begitu juga kita bersama-sama bisa bersilaturahmi lagi dengan tetangga satu sama lain untuk saling kita berpartisipasi, saling menguatkan satu sama lain. Dan kita percaya di dalam suasana saat ini kita tetap percaya Tuhan akan memberkati kita dan selalu menjaga kita. Dan itulah kata Tuhan, jaminan oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dijaga, disertai semana Nuh Tuhan jaga sampai pada kesudahan bumi dihabiskan oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan akan tolong kita semua, memberkati kita semua, dari anak-anak papa, juga istri papa, dan juga hambamu serta teman-teman hambamu yang saat ini sedang nonton. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Percaya katakan? Amin. Amin. Yuk, mari kita. Kebar, atau udah. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini, kita mau katakan kasih Allahku. Kita ucap syukur, terima kasih kita boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbumi ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapak di surga, terima kasih penyertaan Tuhan telah memimpin ibadah keluarga kami dari awal hingga akhirnya. Biar ibadah ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi ibadah ini mulai menguatkan kita semua. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Allah bertata di atas puji-pujian ini. Berikan kekuatan kami semuanya menghadapi hari esok Bapa. Sertai kami Bapa, pimpin kami kehidupan kami selanjutnya. Hamba bersyukur dan terima kasih. Berkati juga Pak Pendeta Handi Bapa, pakai dia kehidupannya dan pelayanan yang luar biasa. Pakai dia bibirnya semakin hari semakin heran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak kami Nathan dan Vincent, berkati dia dan senantiasa rindu untuk melayani Tuhan. Pakai luar biasa untuk Nathan dan Vincent. Berkati anak-anak ini Bapa, menjadikan teruna-teruna berkati luar biasa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus telah pimpin kami semuanya. Kami serahkan semua ibadah ini dan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih Kristus. Haleluya. Amin.